Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tolong buka kamera. Kamera Mbak Salam kenal Mbak Mikana. Aduh. Oke ya. Salam kenal juga, Bang. Iya, saya kan selalu lihat posting-postingan Mbak Mikana, live-nya gitu. Saya cuma mau tanya, maaf ini ya, jangan terus. Apa benar Alkitab itu datangnya dari Yesus langsung, atau datangnya dari Paulus, atau karangan Yohanes, atau gimana sih? Halo. Oke, Bang. Jadi gini. Dimit dulu, Bang ya. Kita harus Bentar. Samit. Ya, kita harus objektif dalam menilai. Seandainya saya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau seluruh manusia di dunia ini membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh ya, dia sungguh-sungguh baca dari Kejadian sampai Wahyu, dia teliti satu persatu firman Tuhan ini, pasti dia akan kagum. Karena tidak mungkin ada manusia sepintar apapun dia bisa menulis firman atau perkataan yang tertulis dalam Alkitab. Nggak akan mungkin. Karena apa? Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini melebihi hikmat apapun yang ada di dunia ini. Jadi pasti ini dari Tuhan Yesus, Bang. Karena manusia manapun, malaikat manapun nggak akan mampu menuliskan ayat-ayat atau perkataan atau kalimat-kalimat yang ada dalam Alkitab ini. Nggak akan mampu, Bang. Coba ya, jujur dalam menilai. Silahkan baca Kejadian sampai Wahyu. Teliti ayat per ayat. Apakah ini buatan manusia atau tidak? Nggak ada buatan manusia. Nggak akan mungkin manusia bisa menyusun seperti ini. Karena apa? Ini adalah wahyu Tuhan Yesus, Bang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kepada nabi-nabinya, saya ambil dua nabi dan satu rasul ya, yang mewakili dari semua nabi dan rasul ini. Kepada Nabi Musa, dia berfirman ya, di Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kemudian di Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Kemudian kepada Rasul Yohanes di Wahyu 21 ayat 5. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Kejadian sampai Wahyu, Bang, ada sekitar 32.000 ayat lebih ya. Itu wahyu Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti itu, Abangku. Ya, ini yang kedua. Saya mau tanya, Alkitab bahasa original teksnya bahasa apa ya? Ya, kalau perjanjian lama, Abang, Kejadian sampai Maleakhi ada 39 kitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru ada 27 kitab ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa original teksnya tidak dipakai di Alkitab yang sekarang? Siapa bilang, Bang? Saya sering memakai Alkitab bahasa aslinya, yaitu Ibrani dan Yunani. Iya, Bang. Justru kalau kita itu membaca bahasa asli Alkitab Ibrani dan Yunani, sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang adalah Elohim itu sendiri.
Dialah pencipta langit dan bumi. Nah, kenapa Alkitab diterjemahkan, Bang? Supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sang pencipta langit dan bumi dan sang juru selamat dunia. Karena kan banyak orang awam, Bang, nggak bisa bahasa Ibrani dan Yunani, makanya diterjemahkan. Sebab Tuhan Yesus itu juga dia mengerti semua bahasa, Bang. Jadi bahasa di dunia ini semua Tuhan Yesus itu yang ciptakan. Karena ada ayatnya nih di Kejadian 11. Kejadian 11, disinilah awal mula Tuhan Yesus Kristus yang adalah Yotevave Elohim itu sendiri menciptakan bahasa di dunia ini, Bang. Gini, seperti dengan Quran, itu kan tetap menggunakan original teksnya. Namun, di setiap negara, setiap beda itu kan ada pengertiannya. Jadi, dia tetap bisa bahasa Arab dan tahu apa pengertiannya. Kenapa Alkitab nggak gitu? Maksudnya gimana, Bang? Ini kan alasannya Mbak Mikana, kenapa original teks Alkitab itu tidak masuk ke Indonesia. Artinya kan kebanyakan LAI itu cetak hanya bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa original teks terus dibawanya bahasa Indonesianya, artinya original teks dan artinya langsung? Kenapa tidak begitu, Bang? Siap. Oke, Bang. Ya, di-mute dulu, Bang. Jadi gini ya, Bang. Nah, kenapa begini lihat-lihat keluar ini? Apa lihat apa nih? Lagi nunggu siapa, Bang? Oke, jadi gini, Bang. Siapa bilang nggak ada original teks dicetak sama LAI? Ada. Tapi gini, Bang, kalau LAI mencetak ada bahasa Ibrani, ada terjemahannya, nggak tahu nanti setebal apa itu, Bang. Nggak kayaknya tebal banget gitu, ada sampai segini nanti, waduh. Jadi lebih bagus sendiri-sendiri aja dicetak dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Ibrani gitu loh, Bang. Mohon maaf, Bang, kalau jangan samakan dengan kitab Abang. Abang Islam kan? Enggak. Abang Islam. Ya. Kalau Al-Qur'an kan kadang ada itu bahasa Arab, terus ada terjemahannya kan di bawah kan? Ya kan, karena mohon maaf nih kan, ayat di dalam Al-Quran Abang kan nggak sebanyak di dalam Alkitab. Kalau Alkitab kan sampai 32.000 lebih. Ya kalau dicetak ada bahasa Ibraninya, ada terjemahannya, waduh nggak tahu nanti setebal apa itu, Bang. Ini Mbak, ini cuman sharing-sharingnya, bertanya. Karena kan biasanya yang menyebabkan orang salah paham, karena kadang pengertiannya lain, artinya lain, original teksnya lain. Kan enggak, Bang. Enggak. Enggak, ini kan yang menjadi alasan. Yang diterjemahkan itu pun sesuai dengan bahasa asli kok. Kalaupun ada yang agak tidak sesuai, tidak terlalu banyak lah gitu ya. Tidak terlalu banyak yang. Berarti ada. Ya ada memang, kadang nggak ada. Iya. Itu jujur, itulah kenapa LAI itu ada TB1, TB2, karena mereka berusaha menerjemahkan Alkitab itu berdasarkan teks asli, gitu, Bang. Bukan dirubah, justru menerjemahkan agar sesuai dengan bahasa aslinya. Sebenarnya kan tapi kan sekarang Bang, lagian juga, Bang, kita nggak akan susah kok mencari bahasa asli Alkitab. Sekarang kan zamannya iptek kan, Bang. Kita bisa download kok di HP kita, di Android kita bisa di-download. Saya juga download. Bahkan kitab Abang aja saya download, Bang. Untuk saya baca-baca. Oke, Mbak Mikana, makasih. Iya, sama-sama, Bang. Iya, makasih ya, Bang. God bless you, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam. God bless you. Tepuk tangan buat Bang Aiman yang cakep dan manis. Selamat malam, Irfan. Ya, malam.
Tolong buka kamera, Bang. Bentar, Pak. Nyari tempat apa? Sepi dulu. Aduh, aku mute dulu. Aku mute dulu ya. Tolong matikan musiknya, Bang. Ya, buka kamera dan tolong matiin musiknya, Bang. Hah? Mikrofonnya nggak kedengaran. Nyari tempat sunyi dulu. Ya, oke, silakan. Nah, udah. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Katanya Yesus itu tadi ibunya cakap diturunkan wahyu. Terus yang menurunkan wahyunya itu siapa? Ya, Tuhan Yesus yang menurunkan wahyunya kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Enggak, Ibu bilang tadi Yesus diturunkan wahyu untuk dia. Terus yang menurunkan wahyunya untuk Yesus. Enggak ada Yesus diturunkan ya wahyu. Dia yang memberikan wahyunya kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Ya. Sedangkan Yesus sendiri apa itu? Yesus sendiri Allah itu sendiri, bro. Ya kan mudah dipahami. Yesus Kristus Allah itu sendiri. Kenapa bingung, Bang? Masih bingung saya sebenarnya. Apa yang dibingungkan? Sedangkan Yesus Nabi diangkat menjadi Tuhan. Hah? Siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan, Bang? Allah. Di mana ayatnya, Bang? Siapa yang bilang kalau kami Islam? Bang, Allah yang mana, Bang? Aduh. Mana dia? Bentar. Kamu ke tempat ini dulu lah, ke tempat sunyi dulu lah. Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Ya udah, makanya Tuhan Yesus itu kan alis yang sejati. Enggak. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan itu rakyatnya ketika dia apa? Rakyatnya. Iya. Enggak ada Yesus itu Tuhan. Di mana tuh rakyatnya mengangkat Yesus jadi Tuhan? Datanya di mana? Itu menurut data kami. Datamu di mana datanya? Ntar dulu kerja aku. Ya udahlah, belajar dulu lah kau ya. Nggak ada siapapun yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Ya, selamat malam. Jaluku, tolong buka kamera. Ya, silakan buka kamera, Bang. Halo. Oh, enggak ada orangnya nih ya. Selamat malam, Ting. Malam, Ikan. Ya, tolong buka kamera, Bang. Sabar. Soalnya lagi beres-beres nih. Oke. Tapi nggak apa-apa, agak gelap ya, Mekana ya? Iya, nggak apa-apa, silakan. Kelihatan nggak nih? Ya, belum kelihatan. Aduh, gimana sih? Bukan agak gelap, memang gelap. Iya, soalnya. Emang nggak ada lampu di situ, Bang? Ada sih, Mekana, tapi saya lagi di atas, di bawah lagi rame, soalnya nanti takutnya di bawah kedengaran banyak suara. Gitu, ya udah. Silakan, pertanyaanmu apa, Bang? Tadi Yesus itu yang memberi wahyu ya. Nah, bagaimana dengan Yohanes 5 yang Yesus memberi, ya, Yohanes 5 ayat 30. 36 atau 15. Itu yang tentang kesaksian Yesus bahwa dia itu
adalah seorang utusan. Nah, seorang utusan apakah dia tidak menerima wahyu? Yohanes 5 ayat 15 ayat 36 ya. 15 ayat 15 kayaknya. Oke. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Justru di sini intinya supaya kita bisa memperoleh hidup kekal itu harus datang kepada Tuhan Yesus. Enggak, itu kan kesaksian Yesus bahwa itu kan dia menerangkan bahwa dia seorang utusan. Nah, kalau penjelasan tentang dalil di situ dia sebagai seorang utusan, apakah dia tidak menerima wahyu? Tuhan Yesus itu bukan utusan. Kenapa Tuhan menyatakan Bapa mengutus aku? Karena roh Allah itu kan tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Ketika roh Allah atau Roh Kudus datang berkenosis menjadi manusia, yaitu di Yohanes 1 ya, Matius 1 ayat 18. Tentu saja roh Allah tidak pernah kosong, tidak pernah habis. Jadi roh Allah yang berkuasa itu tetap ada di surga. Itulah yang disebut Yesus Bapa. Itu bukan persoalannya, itu bukan pertanyaannya. Pertanyaan tadi kan begini. Bentar, saya pakai logika aja ya. Di dalam logika dong. Loh, biar kamu paham kenapa Tuhan mengatakan Bapa yang mengutus aku. Saya tanya sama kamu, di dalam dirimu ada roh enggak? Loh, kalau menjelaskan tentang kepribadiannya kita, tentang iya, biar kamu paham. Oke, ada roh. Oke, saya ikuti dulu. Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya si Budi apa rohnya si Ting? Kenapa rohnya siapa? Roh yang di dalam dirimu itu, ya, diri kita ini kan terdapat 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh yang di dalam dirimu itu, rohnya si Budi apa rohnya si Ting? Rohnya saya, si Ting. Ya udah, bagus, good. Rohnya si Ting ini ada di dalam dirimu. Rohmu bisa ada di surga enggak ketika kau ada di bumi? Kalau ketika saya ada di bumi, roh saya ada di surga. Tentunya roh saya bersama-sama dengan saya. Ketika roh saya keluar sebagai manusiawi, mampuslah saya. Iya, karena apa? Kenapa rohmu nggak ada di surga, nggak ada di Amerika, nggak ada di negara manapun selain di dalam dirimu? Karena kamu manusia dan tidak punya kuasa, betul? Betul. Terus roh yang di dalam diri, ya komparasinya makanya dengar, roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu juga ada di surga. Makanya itu yang disebut Tuhan Yesus Bapa, ngerti kau? Nah, persoalannya sekarang gini, bukan itu. Udah ngerti nggak? Bentar dulu, udah ngerti nggak? Jadi roh Tuhan Yesus yang di dalam dirinya itu juga ada di surga, ada di mana-mana, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Itulah yang disebut Tuhan Yesus Bapa. Udah ngerti kamu? Bukan itu konteks pertanyaannya. Justru begini. Karena kan menerangkan bahwa wahyu pemberi wahyu itu. Enggak, bentar dulu. Kamu udah paham belum? Tadi kan kita sudah analogi tentang dirimu. Bentar, nggak usah kamu bantah. Sekarang kamu udah paham nggak? Tadi saya tanya kenapa rohmu tidak bisa ada di surga, ada di Amerika, ada di negara manapun dalam waktu yang bersamaan? Karena kamu manusia dan rohmu tidak punya kuasa, betul? Betul, tapi bukan. Nah, roh tuh, makanya kenapa Tuhan mengatakan Bapa yang mengutus aku? Karena tadi kan saya sudah jelaskan bahwa roh Allah itu. Dengan pertanyaan saya. Ayo, korelasinya adalah roh yang di dalam diri Tuhan Yesus
Yang kita juga punya roh itu berbeda dengan roh kita, karena roh Tuhan Yesus itu ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Yang dipanggil Tuhan Yesus Bapa. Ngerti kau? Pertanyaan saya tadi apa, Mbak Mikana? Coba ulangi supaya jangan gagal paham. Aduh Tuhan, belum ngerti juga. Pertanyaan saya Tuhan apa? Yesus, Paham. ya Roh Kudus, tolong berilah hikmat kecerdasan buat Bang Ting ini supaya dia mengerti. Justru kami Mikana nggak paham dengan pertanyaan saya gitu loh. Coba diulangi. coba diulangi pertanyaan saya. Pertanyaan saya coba diulangi. Kan kamu mempermasalahkan, itu kan di situ Tuhan Yesus diutus. Makanya saya jelaskan kenapa Tuhan Yesus menyatakan Bapa yang mengutus aku. Karena roh Allah itu tidak terbatas. Ketika dia datang berkenosis, dia tetap ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Ngerti? Nah, kelihatan kami karena gagal paham kan di sini kan, pertanyaan saya berbeda. Kok aku pula yang gagal paham? Cemana lah kayak gini. Gini. Dengar baik-baik pertanyaan saya ulangi satu lagi. Bentar dulu kamu, enggak. Stop topik. Saya ulangi lagi. Stop membahas topik yang lain. Kita di topik ini dulu tentang Tuhan Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Ya, stop dulu kamu membahas topik yang lain. Topik yang satu ini kamu belum paham, udah mau lari kemana-mana. Ya. Justru gini. Pak, saya ulangi pertanyaan. Sebentar. Gagal menangkap pertanyaannya. Enggak, karena gini. Kita akan membahas, menjelaskan kenapa Tuhan menyatakan Bapa yang mengutus aku. Gimana sih? Pertanyaan saya boleh ulangi nggak? Supaya nggak gagal paham. Boleh nggak? Boleh saya ulangi pertanyaan saya nggak? Ya, silakan. Oke, kami karena menerangkan sebelumnya tadi ada teman yang satu itu menerangkan bahwa Yesus itu adalah yang memberikan wahyu kepada para nabinya. Nah, otomatis memahami konteksnya Yesus sebagai seorang yang disembah karena dia yang memberi wahyu. Nah, sedangkan dalam Matius 15 tadi, dalam Yohanes 5 ayat 36 tadi, dia memberikan kesaksian bahwa dia itu seorang utusan. Nah, ketika dia memberikan kesaksian seorang utusan, apakah dia juga menerima wahyu? Nah, wahyu yang diterimanya dari mana gitu? Makanya tadi saya jelasin kenapa Tuhan mengatakan Bapa yang mengutus aku, karena roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah dirinya sendiri. Itu yang disebut Bapa. Tuhan Yesus itu yang memberikan wahyu, bukan menerima wahyu. Gimana sih? Gini. Oke, loh, itu saja kok salah kamu pahami. Kok susah kali kamu memahami ini. Saya analogikan dulu ya, gini. Saya contoh ini cuma contoh atau analogi saja. Gini, saya adalah pribadi yang memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Lalu di lain sisi saya menerangkan bahwa saya ini adalah seorang utusan. Nah, seorang utusan itu tentunya dia menerima wahyu juga. Apakah seorang bentar, kamu harus pahami dulu eksistensimu sebagai pemberi wahyu itu apa? Eksistensimu sebagai pemberi wahyu itu apa? Kalau kamu memahami kamu memberikan wahyu kepada nabi dan kamu manusia juga, ya kamu nggak bisa mengutus dirimu sendiri. Kalau kamu pergi ke suatu tempat, kamu nggak ada lagi di tempat semula. Justru ini PR buat kami karena loh. Mengatakan bahwa pribadi yang memberikan wahyu, tapi lain sisi dia mengatakan dia seorang utusan gitu loh. Memberikan kesaksian dia seorang utusan. PR-nya buat kami karena gitu. Kamu yang punya PR, orang kamu yang nggak ngerti kok. Aduh, udah keluarlah kamu, udah merokok lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Loh, kenapa? Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang apakah Alkitab itu datangnya dari Yesus langsung atau cuma karangan dari penulis seperti Yohanes? Apa bahasa asli dari Alkitab? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini lalu dijawab dan dijelaskan oleh Mihana sesuai dengan iman kekristenan yang mana pasti berbeda dengan pengertian orang awam, yaitu dengan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah merupakan wahyu dari Tuhan Yesus semua, padahal seperti yang kita tahu ada juga tulisan manusia juga di dalamnya. Dan untuk masalah
Bahasa di Alkitab menurut si penanya kenapa tidak menggunakan bahasa asli saja dengan bahasa Indonesia untuk terjemahannya di sampingnya sehingga tidak sampai salah terjemahannya dan juga orang awam juga bisa mempelajarinya dengan benar. Silahkan para penonton memberikan penilaian dan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 5.36 Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Matius pukul 1.18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri.